Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Putri Dinaria, NIM 2008793. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Materi yang akan dibahas yaitu ruang lingkup belajar gerak motorik serta pentingnya dijadikan sebagai landasan praktik dalam praktik lapangan. Yang pertama yang kita bahas yaitu belajar motorik, yang kedua perubahan perilaku, kemudian praktik dan tindakan, yang keempat yaitu belajar pada pengalaman. Belajar motorik. Pengertian dari belajar yaitu suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan perilaku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek yang ada pada individu yang belajar. Kemudian pengertian dari belajar motorik itu sendiri adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskuler yang umumnya diekspresikan dalam bentuk gerak tubuh atau bagian tubuh. Gerak merupakan peralihan posisi dari satu tempat ke tempat lain yang dapat diamati secara objektif. Ada beberapa karakteristik belajar motorik. Yang pertama yaitu belajar motorik merupakan suatu proses. Yang kedua, belajar motorik adalah hasil latihan. Yang ketiga, kapasitas bereaksi merupakan hasil belajar motorik. Hasil belajar motorik relatif permanen. Yang terakhir yaitu belajar motorik dapat menumbuhkan efek negatif. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar motorik. Yang pertama itu ada faktor lingkungan. Contohnya dari faktor lingkungan alami dan faktor lingkungan sosial. Kemudian faktor instrumental dari perangkat alat lunak, kemudian perangkat alat keras. Kemudian yang terakhir kondisi individu siswa. Di kondisi individu siswa ini ada 5 aspek. Yang pertama itu minat siswa, motivasi siswa, kecerdasan, bakat, dan kemampuan kognitif. Kemudian perubahan perilaku. Pengertian dari perilaku itu sendiri merupakan cerminan diri dari diri kita sendiri. Perilaku adalah segala aktivitas yang dilakukan manusia yang memiliki bentangan yang sangat luas, seperti berjalan, berbicara, bereaksi, berpakaian, dan lain-lain. Perubahan yang terjadi sebagai hasil belajar. Menurut Sugihartono, tidak semua tingkah laku dikategorikan sebagai aktivitas belajar. Adapun tingkah laku juga dikategorikan sebagai perilaku belajar, merupakan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, perubahan tingkah laku secara sadar. Yang kedua, perubahan bersifat kontinu dan fungsional. Yang ketiga, perubahan bersifat pasif dan aktif. Yang kelima, perubahan bersifat permanen. Yang keenam, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Yang terakhir itu perubahan yang mencakup seluruh aspek tingkah laku. Materi selanjutnya yaitu praktek atau tindakan. Pengertian dari praktek itu sendiri merupakan suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan yang mewujudkan sikap menjadi suatu perubahan nyata. Diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan seperti fasilitas. Kemudian ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi praktek atau tindakan. Ada itu praktek predisposisi, ada pengetahuan, sikap, tindakan, keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai, dan tradisi. Faktor-faktor pemungkinan.
Kemudian faktor-faktor penguat. Selanjutnya yaitu belajar pada pengalaman. Menurut John Dewey mengemukakan bahwa belajar tergantung pada pengalaman dan minat siswa sendiri, dan topik dalam kurikulum seharusnya sering terintegrasi bukan terpisah atau tidak mempunyai kaitan satu sama lain. Baik, sekian hasil diskusi dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.